Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini mau ngomongin apa ya? Oh iya, pas kemarin bikin video itu kan saya sedikit ada ngebahas masalah ketika pertama kali pas proses ngalamin hal-hal yang aneh gitu kan, itu lumayan lama di sini, dalam artian ketika menjalani proses itu kan saya bilang kebanyakan terlewatinya dengan proses membuktikan hal-hal yang selama ini didengar gitu, hal-hal mistis yang sering dengar, terus sering orang-orang ceritain gitu, atau yang saya tahu lewat tontonan. Terus ada yang nanya lagi ke saya tuh, itu ngebuktiin apaan aja sih ini maksudnya? Ya jawabannya buat sebenarnya lebih ke ngebuktiin kepenasaran sih ya. Kepenasaran di sini maksudnya gini, kan kayak contohnya pas saya ceritain tuh ketika di kampus itu, saya kan pengen ngebuktiinnya ketika dengar cerita yang misalnya yang mereka pernah melihat sosok Anu di lokasinya di titik ini yang kan saya sempat bilang ada yang di Belanda gitu, yang terus pusatnya yang di kampus sastra itu yang di gedung PSBJ gitu. Nah maksudnya setelah yang di fakultas itu terpuaskan penasarannya, dan ternyata proses itu berlanjut gitu, tidak hanya saat itu kan saya sempat bilang gitu juga, sempat ngasih tahu bahwa ternyata kebesokannya itu berlanjut proses itu. Nah, hampir mirip konsepnya, maksudnya pas pertama itu cuman di kampus, cuman di fakultas gitu, yang ada di fakultas, yang dengar ini di sini ada, di sini ada. Nah yang berikutnya itu kebanyakan ya lebih meluas gitu, lebih meluas di sini dalam artian lebih spesifik dari bentuk-bentukan sosok yang sering saya dengar gitu. Ya contohnya gini deh, kalau diklasifikasi kayak kalau dari segi sosok makhluk yang populer ya, yang populer maksudnya yang populer di masyarakat, yang sudah terkenal sosoknya apa aja gitu. Tapi disclaimer di sini dalam artian saya tidak berarti ketika saya bilang saya ngelihat sosok ini, saya tidak berarti mengiyakan bahwa sosok ini ada ya, disclaimer itu dulu. Karena nanti insya Allah saya jelaskan di akhirnya gitu. Maksudnya ini
ngasih tahu dulu berdasarkan yang saya alami gitu, yang saya lihat dan tanda kutip saya lihat di sini. Balik lagi kalau berdasarkan klasifikasi yang sosok-sosok yang populer gitu. Yang pertama yang tentu saja yang paling populer kayak kuntilanak. Sosoknya kayak gimana ya? Kayak yang di film-film yang sering dikasih tahu. Bukan dikasih itu, maksudnya yang sudah umum tahu gitu. Yang pasti cewek ya, kalau kuntilanak kan pasti cewek, rambutnya panjang, mukanya ketutup, bajunya putihnya tapi nggak putih bersih ya, kotor lah, tapi kotornya juga nggak terlalu ya kotor bukan kotor tanah atau gimana ya, maksudnya bukan putih bersih lah, tapi putih gitu. Pas saya lihat, oh ya sesuai dengan yang sering saya tonton apalagi yang populer. Pocong, kalau pocong ya sama sesuai. Dan jujur kalau itu yang saya paling serem kalau lihat itu. Nggak tahu kenapa. Terus apa lagi yang sosok populer itu? Kalau sundel bolong mungkin klasifikasinya hampir sama kayak kuntilanak sih ya. Apalagi ya? Tuyul. Hampir sama itu, maksudnya hampir sama di sini karena ada perbedaan yang cukup signifikan gitu. Cuman secara general sama seperti yang sering-sering difilmkan. Tuyul, terus apa lagi ya? Buto ijo itu masuk ini ya, masuk yang populer kali ya, buto ijo. Apa lagi ya? Kalau buto ijo, kalau dari bentuk sosoknya sama, hampir sama. Ya hampir sama. Mungkin dari segi posturnya yang lebih gede aja gitu. Kan mungkin kalau di film, apalagi kan, kecuali kalau mungkin sekarang kalau bisa bikin efeknya lebih mumpuni mungkin bisa terwakil, karena yang saya lihat cuma bedanya itu dari segi posturnya tuh benar-benar gede gitu lah. Tapi hampir mirip ya, maksudnya hampir mirip di sini karena memang posturnya hijau gitu. Warnanya hijau lah. Yang kalau yang di film kan posturnya apa, jadi dari posturnya hampir mirip lah ya, mungkin dari taringnya aja yang beda, yang seingat saya gitu. Tapi secara general hampir sama. Apalagi ya yang sosok yang populer itu. Terus kalau dari folklore yang dari cerita rakyat, apa Nyi Roro Kidul masuknya folklore bukan? Nyi Roro Kidul ya, maksudnya Nyi Roro Kidul saya pernah diketemui
bahkan bisa dibilang 2 kali. Sosoknya ya itu sesuai dengan yang sering digambar. Terus dari folklore apa lagi ya? Apa tuh yang leak kali ya, leak pernah lihat. Terus yang masuk, yang ini masuk folklore bukan ya, yang kayak kepala sama cuman organ dalam doang gitu yang terbang. Itu saya lupa lagi istilahnya apa, pernah lihat. Terus mana yang folklore ya? Ya lanjut deh, saya lupa lagi deh kalau yang folklore. ada yang unik juga dari tokoh pewayangan. Pernah diketemuin tuh sama Punakawan. Tahu kan Punakawan? Semar, Cepot, Dawala, Gareng. Pernah lihat? Aneh kan? Unik lagi. Cuman mungkin karena memang saya orang Sunda mungkin ya, jadi tokoh Punakawan di sini lebih condong mirip ke bentuknya kayak wayang golek ya, kayak yang di wayang golek maksudnya dari segi posturnya gitu, kayak ya sampai ke warna-warnanya gitu, kayak yang namanya Semar hitam. Bener-bener hitamnya hitam yang kayak golek aja hitamnya, bukan kulit hitam yang seperti biasanya lah orang gitu ya, kulit hitam itu kayak gini. Ini mah hitam kayak yang digolek gitu. Dan ada rambut putihnya gitu, kuncungnya gitu, pakai bener-bener 90% kayak yang di wayang golek. Punakawan. Terus siapa tuh yang saudaranya Gatot itu yang kayak ular, Antareja pernah lihat. Siapa lagi ya, seingat saya itu kalau yang di toko pewayangan ya. Oh iya, mumpung kalau yang di film itu saya lihat 7 Manusia Harimau. Kalau ada yang ingat, dulu ada film yang judulnya 7 Manusia Harimau, yang badannya orang, kepalanya harimau, ada 7 orang. Itu pernah diketemuin kayak gitu, badannya orang, kepalanya harimau, dan bisa diajak ngobrol. Karena itu pas saya lihat itu mereka nyapa duluan ke saya. Paling yang folklore bahkan sampai ke
saya nggak tahu, cuman ya ini mungkin mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung ya. Ini maksudnya ini bilang pengalaman aja gitu ya. Sampai ke yang aku Prabu Siliwangi, saya garis bawahi aja lah ya, yang aku Prabu Siliwangi gitu. Terus itu yang saya bilang yang aku Prabu Siliwangi itu dengan bentuk sosok manusianya gitu ya. Terus harimau putihnya pernah dilihatin. Cuman memang yang beda memang dari segi ukurannya memang beda dari ukuran harimau biasa sih. Maksudnya jauh lebih besar lah. Itu terus apa lagi? Oh ya, ketika di Sumedang pernah ketemu dengan yang dia perkosa. Saya garis bawahi lagi, yang dia perkosa. Terus apa lagi ya? Hampir banyak lah. Mungkin kalau diingat kalau lagi sengaja gini memang suka lupa. Kalau yang di belakang ceritain ya. Apa lagi ya? Oh, bahkan sampai yang aneh-aneh juga ada, yang aneh di sini dalam artian saya belum pernah dengar cerita sebelumnya, cuman saya kasih lihat sampai ada yang, tapi tetap aja sih balik lagi kalau diingat-ingat ternyata saya pernah ngelihat gambarannya gitu, kayak pernah ngelihat yang kan saya pernah bilang tuh pas di awal, dari ukuran yang segede kuku itu ada memang. Maksudnya saya pernah lihat gitu, saya pernah dikasih lihat kayak gitu yang sekecil gitu, yang dan pas setelah diingat-ingat saya baru itu mirip-mirip kalau pernah lihat ikan kayak iklan di TV yang kayak kalau iklan obat batuk kebanyakan kalau digambarin kalau lagi batuk gitu, dia terus ada kayak gambar penyakitnya itu kayak bulat, kayak virus gitu, ada rambutnya dibulat gitu ya, kayak gitu saya lihat ini aneh ya, bentuk kayak gitu. Terus ada yang kayak ikan, seingat saya bentuknya itu kayak ikan lumba-lumba, tapi bukan di air loh ya ini ya, itu lagi di kampus ya, di tanah gitu, tapi kayak ikan keluar dari tanah masuk lagi tuh. Terus ada yang bentuknya gede tapi lucu bentuknya, lucu di sini maksudnya gini, kepalanya tuh segitiga, saya asumsikan itu kepalanya karena itu di atas ya, itu kepalanya segitiga tapi badannya kotak. Terus di bawahnya itu kayak ada kayak rumbai gitu, kayak cumi-cumi. Kayak kartun banget gitu. Cuman yang uniknya juga itu kalau mau muncul yang makhluk kayak gitu, itu gede banget. Kalau mau diliatin makhluk itu pasti ada suara tuh kayak suara dentuman, kayak kalau dengar suara ban truk meletus deh, gitu dulu ada dengar itu dulu, baru kelihatan. Siapa lagi yang bentuknya yang aneh?
Kalau yang kayak binatang banyak lah ya, maksudnya sosoknya kayak binatang lah. Kalau kebanyakan sih kalau binatang ya kayak yang sering-sering dibilang sih, kalau nggak ular, terus oh iya babi ngepet. Babi ngepet saya pernah lihat diliatin ya, dikasih lihat babi ngepet. Siapa nih kayak pokoknya banyak lah. Mungkin kalau diingetin ya pasti jadi ingat lagi gitu. Cuman banyak lah. Tapi yang pasti kebanyakan nih hal-hal yang kayak gitu yang sering kita dengar gitu. Saya pengen buktiin itu dalam artian benar itu ada. Dan hampir kebanyakan sesuai dengan yang sering kita dengar, dari bentuknya kayak gimana, terus sesuai dengan yang pernah kita lihat, kita bayangkan akibat pernah nonton gitu, yang dikasih taunya bentuknya kayak itu. Ini kayak gitu. Nah, sebagai penutup seperti saya bilang tadi di disclaimer awal, kenapa saya bilang bukan berarti saya bilang makhluk ini ada ya ketika saya nyeritain itu, karena balik lagi kan tadi juga saya tekankan bahwa yang saya lihat itu ternyata sesuai dengan apa yang pernah kita diinformasikan sebelumnya tentang bentuknya seperti apa, dan hampir 90% lebih dan bentuknya sama ternyata. Artinya gini, ternyata yang makhluk itu pun terbentuknya sesuai dengan bentukan di psikologis kita, kan? Ketika psikologis kita mengasosiasikan bahwa yang namanya bahwa ada makhluk yang disebut kuntilanak, dan ketika kita dengar ciri-cirinya gini, udah nggak bentuknya gitu. Oh ini kuntilanak kayak gini, di sini ada sosok kuntilanak. Apalagi kalau misalnya ditambah dengan kita pernah dengar informasi di suatu tempat ada sosok bentuknya kayak gini, itu lebih sudah detail lagi, masuk ke psikologis kita, masuk ke otak kita. Maka ketika kita ngelewatin tempat tersebut, itu sudah otomatis kebentuk di psikologis kita bahwa ini makhluk yang ada di sini tuh kayak gini. Jadi balik lagi ke psikologis kita. Kenapa saya bilang kayak gitu? ini mah sharing aja ya, berdasarkan apa yang saya alami, apa yang saya temui, dan apa yang saya simpulkan. Ternyata sosok-sosok itu pun ternyata kita bisa bentuk sesuai dengan imajinasi kita. Contohnya gini. Pas awal-awal saya ketika dalam proses ketemu karena pengen ngebuktiin itu bentuk-bentuk sosok-sosok itu kayak gimana, kan saya tadi bilang, bahkan sampai sekarang gitu, kalau saya diketemuin yang datangnya itu bentuknya pocong, saya serem sendiri. Atau sering kaget lah ya, sampai saya kesal. Maksudnya kesal di sini artian karena sering kaget gitu. Terus terutama sih dulu tuh didasarinya karena saya pengen ada interaksi deh gitu, jangan cuman hanya lihat. Coba saya juga bisa nggak sih sebenarnya bisa interaksi nggak dengan yang kayak gini tuh, didorong sampai akhirnya ada keinginan, tolong dong jangan bentuknya jangan kayak gitu, bisa nggak sih gitu. Sosok lu ini nggak kayak gini, bisa nggak sih?
Dan yang kerennya ternyata mereka juga bisa. Pengen kayak gimana? Amaze ada gitu maksudnya, tapi dalam hati ketika itu lagi kejadian, syukur deh ternyata bisa. Ya syukur. Saya langsung di otak saya langsung berpikirnya yang minimal yang nggak bikin saya takut gitu loh. Sosok anu deh gitu, kamu bisa nggak? Seketika itu langsung betul lupa. Kalau cuma sekali dua kali mungkin masih bisa diinin ya. Saya juga pasti berpikirnya, mungkin ini khusus India aja gitu. Dan ternyata berdasarkan kalau saya ngalamin mah ya itu ya, saya nggak bisa bilang semuanya juga sih, tapi hampir semuanya ternyata ya bisa seperti itu. Artinya seperti itu di sini dari segi bentukannya ternyata ya bisa sesuai dengan keinginan kita. Nanti ya balik lagi sesuai dengan psikologis kita. Oke? Jadi sok kuatin dulu psikologis. Jangan takut duluan. Tapi bukan jangan takut duluan sih, maksudnya ya emang nggak usah ditakutin gitu. Ditakutin yang berlebihan. Karena ini balik lagi karena jin sendiri itu memang kan yang di video sebelumnya saya sudah bilang memang sudah disunahkan mereka itu goib, nggak kelihatan, kecuali dalam kondisi ya kita diperlihatkan oleh Allah, dikasih lihat gitu sama Allah. Kecuali seperti itu kondisi ya itu beda lagi. Dan saya yakin sih ketika kita di dalam kondisi seperti itu memang tidak akan ada rasa takut dan tidak akan ada pikiran yang aneh-aneh gitu, maksudnya bentukannya ke hal-hal yang memang tidak ada aturannya lah gitu. Kenapa kan kayak gini aja, kalau pernah dengar bahkan bentuk jinnya sendiri seperti apa sih, berarti kan gitu sempat ada pertanyaan. Jadi kalau gitu sebenarnya bentuk jin seperti apa ya, Allah alam ya itu bentuk jin seperti apa. Cuman kan dari gambaran sendiri, dari kalau nggak salah ada hadis deh, atau kalau nggak hadis, asar para sahabat kita yang menceritakan ketika Rasulullah ketika dalam perjalanan dengan sahabat gitu kan, ketika melewati suatu tempat tiba-tiba Rasul nyuruh ke sahabat ini. Jadi kalau tidak salah, jadi silahkan koreksi kalau enggak. Ketika melewati suatu tempat tiba-tiba Rasul bikin garis di tanah gitu, bikin garis. Langsung bilang ke para sahabatnya Rasulullah, tolong kalian jangan lewati garis ini, tunggu di sini, tunggu saya kembali. Di depan ada kelompok jin ingin bertanya tentang sesuatu, ya Rasulullah hampiri gitu, berdakwah kalau nggak salah, mendakwahkan Islam. Nah, dari sahabat ini melihat Rasul ngedatangin, jadi
bukan orang gitu, bukan manusia, bukan kelompok manusia. Cuman kalau dari redaksinya, kalau nggak salah yang para sahabat ini lihat ini, sosok yang dihampiri, kaum yang dihampiri oleh Rasul itu sosoknya tinggi besar, bentuknya kayak tempayan. Tempayan itu kayak guci lah ya, diksi yang paling mendekati. Tempayan itu kayak yang kayak guci gitu deh, tempat air, tempayan. Kebayang nggak? Sosok makhluk tinggi besar yang bentuknya apa kepalanya seperti tempayan. Saya lupa lagi tuh redaksi yang seperti apa. Itu satu. Jadi gambarannya seperti itu dari yang ada hubungan kalau sosok aslinya seperti apa ya wallahu alam. Tapi yang pasti gitu, kalau menurut saya balik lagi ke masalah psikologi. Jadi sosok-sosok mistis yang selama ini kita kenal itu, ya balik lagi sosoknya memang seperti itu ya. Pasti kalau kita sudah pernah mendengar tentang sosok anu, dari psikologis kita langsung udah terbentuk. Jadi tetap pengaruh besar psikologis kita. Bahkan dari ada tidaknya sosok ini pun balik lagi ke masalah psikologis kita. Ketika ya itu tadi contohnya, balik lagi ke masalah kita pernah mendengar cerita bahwa di tempat anu ada sosok khusus yang bentuknya seperti ini dan mengganggunya itu seperti ini. Sebelum kita ke tempat itu, kita hanya sempat dengar ceritanya, pasti masih lebih cenderung ke pesimisnya. Cerita aja. Tapi pasti ketika kita datang ke tempat itu, terbersih, ingat lagi cerita ini. Dan seperti ketika datang ke tempat itu, situasi itu mendukung untuk cerita yang kita pernah dengar itu lebih teringat lagi. terdukung oleh suasana yang asalnya lebih condong ke tidak percaya, kekurang percaya, tapi ketika di tempat itu datang terus kita tiba-tiba makin keingatan cerita itu, terus ditambah suasana di lokasi itu mendukung, yang asalnya condong ke tidak percaya jadi terdorong condong agak-agak percaya. Itu kayaknya itu salah satu celahnya di psikologi kita langsung ngebentuk. Mulai muncul. Ketika muncul pun kita melihat muncul sama seperti yang sering kita dengar bentuknya. Psikologis mulai terbentuk. Ya seperti itulah, makanya psikologis benar-benar mentalitas psikologis ngebentuk hal yang kayak gitu. Ya itulah cerita sekarang di video ini, cuma nyeritain gitu pengalaman untuk pembuktian itu apa aja. Ya kalau bisa ngeliat untuk yang di belakang sih juga nggak tahu kalau di kamera kelihatan ya bentuknya kayak apa, ya pasti balik lagi ke masalah di psikologis. Ada di belakang saya melihat apa, lebih banyak yang nggak melihat karena saya tidak membentuk psikologisnya yang harus dilihat itu apa. Itu kayak gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi video berikutnya. Terima kasih.